Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo Sobat Dongkelor. Dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di acara Dongkelor, Dongeng Keliling Online dari rumah. Wah, masih di sini, saya Kak Mangga akan menemani kalian dengan cerita-cerita dari kakak-kakak pendongeng Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Sudah siap? Ya, seperti biasa, ada dua kakak-kakak pendongeng yang pada episode kali ini akan bercerita untuk kalian semua. Mau tahu siapa mereka? Kita panggil langsung pendongeng pertama, ada Uncle James. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Uncle James dalam program Dongkelor, Dongeng Keliling Online dari Rumah, persembahan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah adik-adik, Uncle James berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat dan siap mendengarkan cerita Uncle James pada hari ini. Nah adik-adik, hari ini Uncle James ingin membacakan sebuah cerita yang sangat bagus yang berjudul Kisah Marty si Kancil. Cerita ini ditulis oleh Harini Riana dan diilustrasi oleh Daniel Scotors. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama. Seekor kancil kecil bernama Marty menjelajahi hutan untuk mencari makan. Setelah seharian berjalan, dia sampai di pinggir kebun yang dipenuhi beraneka ragam buah dan sayuran segar yang ranum. Aku ingin mencicipinya, gumam Marty penasaran. Dia melihat apel, wortel, terong, nangka, tomat, dan mentimun. Perutnya tiba-tiba berbunyi kerodok, kerodok, kerodok. Marty mengamati sekelilingnya. Tetapi dia tidak melihat seorang pun berada di kebun. Dia masuk ke kebun dan mulai menyantap mentimun dengan santai. Dia melahapnya hingga perutnya kenyang. Wah, mentimun ini sangat lezat, begitu kata si Marty. Keesokan harinya, Marty mendatangi kebun itu lagi. Kali ini, dia ingin mencicipi wortel segar di kebun itu. Akan tetapi, dia melihat ada pagar bambu yang mengelilingi kebun itu sekarang. Dia melangkah mundur, berlari sekuat tenaga, dan melompat setinggi mungkin. Hore, berhasil! Suara Marty dengan girang. Wortel yang manis dan renyah, seru Marty. Sambil mengunyah wortel di mulutnya, dia membuang sisa wortel sembarangan sehingga berserakan di mana-mana. Kebun pun menjadi berantakan dan kotor. Pemilik kebun tidak akan senang melihat apa yang telah Marty perbuat. Bagaimana ya kisah selanjutnya? Apakah si Marty akan memakan buah-buahan yang lain? Yuk kita lihat bersama. Hari berikutnya, Marty kembali lagi mengunjungi kebun itu. Dia berlari dan melompati pagar bambu dengan mudah. Siapakah itu? Gumam Marty. Dia terkejut ketika melihat
ada seseorang di kebun. Apakah dia adalah pemilik kebun ini? Mengapa dia tidak bergerak sama sekali? Pikir Marty. Marty berjalan mendekatinya secara perlahan. Ternyata itu hanyalah orang-orangan kebun, adik-adik. Tanpa menghiraukan orang-orangan kebun itu, Marty melahap terong hingga puas. Sebelum dia meninggalkan kebun, dia menyempatkan diri untuk menghias orang-orangan kebun itu dengan buah-buahan dan sayuran, adik-adik. "Kamu terlihat lebih menarik sekarang," ujar Marty sambil tersenyum bangga. Sore harinya, dia kembali ke kebun itu. Matanya berbinar ketika dia melihat keranjang penuh dengan buah apel. Siapa di sini yang suka buah apel? Tanpa berpikir panjang, dia langsung melompati pagar dan berlari ke arah keranjang dengan cepat. Kedebu, gebrek, aduh! Teriaknya. Marty terjatuh ke dalam lubang yang ditutupi daun-daunan dan ranting pohon. Lubang itu berada tepat di depan keranjang apel, adik-adik. Itu adalah perangkap yang sengaja dibuat oleh pemilik kebun. Wah, ternyata pemilik kebun menyadari kalau buah-buahnya dimakan oleh Marty. Kita lanjutkan ya ceritanya. Apa yang akan terjadi dengan Marty? Marty mencoba untuk keluar dari perangkap itu. Tetapi lubangnya terlalu dalam dan licin, adik-adik. "Tolong, tolong, tolong!" teriak Marty dengan sekuat tenaga. Namun, tidak ada seorang pun yang datang menolongnya. Gimana ya? Apakah akan ada seseorang yang akan menolong si Marty? Malam kian larut. Marty tidak hanya merasa kelaparan dan kehausan, tetapi dia juga merasa kedinginan dan ketakutan, adik-adik. Dia merasa sangat lelah. Dia akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, Marty mendengar suara langkah kaki datang mendekati lubang. Kira-kira suara kaki siapa ya? Suara itu makin jelas terdengar. "Apakah kamu yang sering mencuri hasil kebun dan merusak kebunku?" tanya seorang laki-laki pemilik kebun. "Ya, aku yang melakukannya. Maafkan aku. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi," ujar Marty penuh penyesalan. "Bisakah Tuhan membantuku keluar dari lubang ini?" Mohon Marty dengan suara memelas. Pemilik kebun lalu mengambil tangga dan membantu Marty keluar dari lubang perangkap. Wah, untung saja ya ada pemilik kebun yang baik hati yang mau menolong si Marty. Keesokan paginya, Marty kembali mendatangi kebun. Namun kali ini bukan untuk mencuri atau merusak kebun, melainkan
untuk membantu pemilik kebun bekerja. Wah, ternyata Marty sudah bertobat adik-adik. Dia tidak lagi mencuri dan sekarang dia datang untuk membantu. Marty bekerja dengan giat. Dia membantu pemilik kebun memetik dan mengumpulkan hasil panen untuk dijual di pasar dan dimakan bersama keluarganya. Setelah semua keranjang penuh dengan buah-buahan dan sayuran, Marty kemudian menyiangi, memotong ranting pohon, dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Kebun menjadi bersih dan rapi sekarang, dan pekerjaan mereka telah selesai. Hari mulai senja ketika pemilik kebun mendekati Marty sambil membawa keranjang penuh dengan buah-buahan dan sayuran. "Ini untukmu, Marty. Kamu berhak mendapatkannya karena kamu telah bekerja keras," ujar pemilik kebun dengan ramah. Terima kasih, ujar Marty dengan senang dan bangga. Apakah Marty akan kembali untuk membantu pemilik kebun besok? Bagaimana ya? Apakah dia akan datang kembali? Nah, demikianlah cerita Uncle James pada kesempatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam program Dongkelor lainnya. Dadah! Wah, ceritanya bagus banget ya tentang si Marty. Si Marty itu adalah seekor kancil ya teman-teman ya. Kak Mangga juga baru dengar nih ceritanya, seru banget ya. Ternyata banyak cerita-cerita kancil yang ada dan pernah Kak Mangga dengar. Dan salah satunya adalah Marty si kancil yang baru saja dibawakan oleh Uncle James. Nah, gimana? Seru kan? Oke, kalau begitu kita ke pendongeng berikutnya. Pendongeng berikutnya pasti teman-teman juga sudah pada tahu nih, karena kakak yang satu ini juga selalu menemani dan berkisah di Dongkelor. Kita panggil Kak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Rido di sini, tentunya di acara Dongkelor dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Oke. Adik-adik yang sangat luar biasa, semangat? Iya, mana semangatmu? Iya, tentunya semuanya pada semangat. Dan kali ini Kak Rido akan bercerita tentang bebek bertelur emas. Wow, mau tahu kisahnya? Nah, simak baik-baik. Di suatu desa terdapat keluarga yang sangat miskin. Dia terdiri seorang suami dan istri. Pekerjaan hari-harinya ialah beternak bebek. Setiap hari bebeknya diurus. Wak, 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 wak. Wak, 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 wak. Nah, ternyata hari itu bebeknya kelaparan. "Pak, ayo Pak, kasih makan bebeknya." "Iya, ayo. Hari ini kita beri makan yang banyak agar bebek kita bertelur banyak pula." "Ayo Pak." Nah, pagi itu pasangan suami istri ini membawa makanan untuk bebek-bebeknya. Bebek-bebeknya mulai makan dan saat itu ada seekor bebek yang tinggal diam. Ternyata bebek itu sedang bertelur. Wow, bertelur. Sesaat kemudian, ya teman-teman, telurnya keluar dan istrinya atau ibu itu tadi kaget. "Wah, Pak, Pak." "Ada apa?" "Pak, cepat, cepat Pak." "Iya, ada apa?" Sini cepat. Lihat, lihat, bebek kita bertelur. Bebek kita bertelur emas." Wah, wah, hah? Alhamdulillah. "Wah, iya Pak, kita
saking gembiranya keluarga ini, telur bebek itu yang emas tadi dia bawa ke pasar untuk dijual. Hasil penjualannya, teman-teman, banyak sekali ya, karena dia memiliki banyak uang. Dia sudah beli apa yang diinginkan. Beli baju, beli semua makanan yang enak-enak. Dan tentunya dia mulai memperbaiki rumahnya yang sebelumnya gubuk di samping kandang bebeknya. Nah, suatu ketika istrinya berbicara kepada suami. Pak, bagaimana kalau kita belah semua perut bebek kita? Saya yakin kalau bebek-bebek kita memiliki banyak telur emas di dalamnya. Nanti kita akan kaya raya. Boleh juga. Tapi, wah, Papa jangan berpikir panjang deh. Ayo, kita ke sana aja supaya kita jadi orang kaya, tidak miskin lagi. Baiklah. Nah, pasangan suami istri ini ke kandang bebek dan membelah perut bebeknya. Dan ternyata isi perutnya tidak ada telur emas lagi, teman-teman. Dan akhirnya bebek-bebeknya sudah habis karena sudah dibelah perutnya dan semuanya mati. Akhirnya teman-teman, pasangan suami istri ini kembali menjadi miskin. Pak, bagaimana lagi ya kita menghidupi keluarga ini? Bebek-bebek adalah mata pencaharian kita. Dan semuanya sudah hilang, sudah mati. Istriku, itulah karena kecerobohan kita, karena ketamakan kita, karena ketidakbersyukurnya kita kepada Tuhan. Kita baru diberi nikmat sedikit sekali, kita minta yang banyak. Jadi Pak, ya kita mesti bersabar dan kembali berusaha. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Iyalah Pak. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi cerita bebek yang bertelur emas, di mana sebuah keluarga yang miskin ini menjadi serakah atau tamak karena hanya diberi sedikit kenikmatan oleh Tuhan dan dia minta yang banyak. Jadi teman-teman, kakak berpesan kepada kita semua untuk tidak serakah dan selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah atau Tuhan kepada kita. Terima kasih dari Karido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang banget. Kok dibunuh sih bebeknya? Padahal kalau bebeknya terus dibiarkan hidup pasti akan bertelur emas terus ya teman-teman ya. Wah, tapi begitulah ceritanya. Oke, dan Kak Mangga sepertinya harus pamit karena sudah ada 2 kakak pendongeng yang sudah bercerita. Kita ketemu lagi di Dongkel episode yang akan datang. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.